Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, jadi hari ini saya akan membahas mengenai bilangan kuantum. Nah, baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan kuantum. Nah, apa itu bilangan kuantum? Mungkin bagi teman-teman sekalian masih asing ya untuk mendengar apa sih itu bilangan kuantum. Nah, jadi bilangan kuantum ini adalah untuk menggambarkan posisi elektron dalam suatu atom. Nah, di mana pada bilangan kuantum ini kita akan berpatokan kepada teori atom dari mekanika gelombang atau mekanika kuantum, di mana pada teori tersebut dinyatakan bahwa atom itu menempati orbital. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih orbital yang ditempati oleh elektron-elektron tersebut. Nah, baik, jadi pada kali ini kita akan membahas ada 4 bilangan kuantum ya. Jadi yang pertama itu bilangan kuantum utama atau yang disingkat dengan N kecil. Nah, di mana bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom. Nah, jadi bilangan kuantum N ini menyatakan kulit atomnya. Nah, untuk harga N atau besarnya N itu bisa bernilai 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Jadi bilangannya positif ya untuk nilai N. Nah, kemudian bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut atau yang dilambangkan dengan huruf L kecil. Ingat ya, huruf L kecil ya. Nah, di sini bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit. Nah, di mana dinyatakan dalam teori mekanika gelombang bahwa atom itu mempunyai kulit dan masing-masing kulit itu mempunyai subkulit. Nah, di sini kita akan membahas subkulitnya seperti apa sih yang ditempati oleh elektron. Nah, di sini ada 4 subkulit. Yang pertama itu subkulit S, yang kedua subkulit P, yang ketiga subkulit D, dan yang keempat itu subkulit F. Nah, jadi masing-masing 4 ini mempunyai nilai kuantum azimut. Masing-masing nih, misalnya S itu mempunyai nilai bilangan L kecilnya itu adalah 0. Dan P itu 1, D 2, F itu 3. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk bilangan kuantum yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik atau yang biasa dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, jadi di sini bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orbital yang ditempati elektron pada suatu subkulit. Nah, bilangan kuantum magnetik ini dia itu besarnya sama dengan bilangan kuantum azimut, tapi nilainya adalah dari min L sampai dengan plus L. Nah, jadi nih misalnya kita dapat nih nilai azimutnya sama dengan 1. Berarti nilai kuantum M-nya atau bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan min 1, 0, plus 1. Jadi seperti itu. Jadi dia ada hubungannya dengan kuantum azimut. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, jadi di sini saya gambarkan orbital. Kan tadi kan kita punya 4 subkulit nih, ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, di sini saya akan menggambarkan untuk subkulit S, P, D, dan F ini orbitalnya seperti ini. Jadi S memiliki 1 kamar. Di sini ya, ada 1 kotak ini. Maka nilai kuantum magnetik pada subkulit S itu sama dengan 0. Kemudian untuk subkulit yang kedua yaitu pada subkulit P, di mana P ini memiliki 3 kamar. Jadi kita anggap aja ini kamarnya ya. Jadi S itu punya 1 kamar, P punya 3 kamar nih. Kamar 1, kamar 2, kamar 3, jadi itu. Nah, untuk P, ini bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan ada yang min 1, 0, dan plus 1. Jadi masing-masing kamar itu memiliki tingkatannya lagi, memiliki nilai magnetik tersendiri, di mana dimulai dari negatif 1, 0 yang tengah-tengah, dan yang paling kanan itu plus 1. Nah, kemudian untuk subkulit yang ketiga yaitu subkulit D, di mana pada subkulit D ini memiliki 5 kamar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk subkulit D ini, kamar yang paling kiri itu nilai M-nya adalah negatif 2.
Kemudian ke kanan nomor 2-nya negatif 1. Kemudian 0. Kemudian plus 1. Dan terakhir yang paling kanan itu adalah plus 2. Jadi gitu ya nilainya ya. Untuk S mempunyai 1 kamar. Untuk P mempunyai 3 kamar. Untuk D mempunyai 5 kamar. Nah, dan yang terakhir untuk subkulit F itu memiliki 7 kamar. Jadi dimulai dari angka negatif 3 nilainya. Jadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, jadi nanti nilai M-nya itu berdasarkan elektron menempati kamar yang di mana gitu ya. Nah, kemudian untuk bilangan kuantum yang keempat yaitu bilangan kuantum spin atau yang dilambangkan dengan huruf S kecil. Nah, di sini bilangan kuantum spin ini menyatakan arah putaran elektron pada sumbu orbital. Nah, jadi di sini nanti arahnya itu ada 2. Jadi nilai untuk bilangan kuantum spin ini nilainya cuma ada 2. Kalau tidak negatif setengah, berarti nilainya positif setengah. Nah, tergantung dari arahnya. Kalau arah panahnya menghadap ke atas, maka nilai S-nya atau bilangan kuantum spinnya itu adalah positif setengah. Tapi kalau kalau arah panahnya menghadap ke bawah, maka untuk bilangan kuantum spinnya adalah negatif setengah. Karena nanti dalam orbital di kuantum magnetik ini, kita akan mengisi elektron itu pakai panah seperti ini. Panah bisa ke atas, bisa panahnya ke bawah. Nanti tergantung dari jumlah elektron yang menempati orbital tersebut. Nah, sekarang kita akan latihan untuk menentukan bilangan kuantum. Jadi di sini saya sudah punya satu unsur. Di sini ada Na dengan nomor atom 11. Jadi kita akan menentukan bilangan kuantum keempat-empatnya ya, dari N, M, L, dan S dari si 11 Na. Nah, jadi langkah pertama nih yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkonfigurasi elektron dari 11 Na terlebih dahulu sebelum kita menentukan bilangan kuantum. Nah, jadi kita konfigurasi dulu ya untuk 11 Na. Nah, di sini 11 Na ini kalau kita konfigurasikan itu adalah 1 S2, kemudian 2 S2, 2 P6, dan 3 S1. Betul ya? Masih ingat ya cara mengkonfigurasi elektron? Jadi kita menghitung berapa elektron yang ada di sini dengan yang di sini harus sama. Jadi di sini ada 11, kita hitung yang di sebelah sini ya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, dan tambah 1 sama dengan 11. Nah, jadi ini konfigurasi dari 11 Na. Nah, jadi di sini yang akan kita ambil itu adalah konfigurasi yang paling terakhir, di kulit paling terakhir. Nah, kita lihat nih, ini kan kulit pertama, kemudian ini adalah kulit kedua, dan ini kulit ketiga. Berarti yang 3S1 ini adalah konfigurasi terakhir dari 11 Na. Maka untuk membuat atau menentukan bilangan kuantum dari 11 Na, kita akan mengambil yang 3S1. Nah, kita ambil nih 3S1 ya. 3S1. Nah, kita kembali lagi ke sini nih. Untuk bilangan M ya. Dari 3S1 ini yang menggambarkan N itu adalah 3. Nah, ini 3 ini adalah nilai N atau kulitnya. Kulit dari Na itu jumlahnya 3. Jadi sama dengan 3 untuk N. Jadi bilangan kuantum N sama dengan 3. Nah, udah dapat nih yang ketiga, yang N. Kemudian kita mencari bilangan kuantum azimut. Kita lihat lagi. Di sini nilainya adalah 3S1, berarti subkulitnya adalah S. Berarti kalau S, kita perhatikan di sini ya. Kalau S, maka nilai L-nya adalah 0 ya.
Jadi untuk nilai kuantum azimut atau bilangan L kecil pada 11 Na itu adalah 0. Karena dia pada posisi subkulit S. Subkulit S itu mempunyai nilai kuantum azimut sama dengan 0. Nah, jadi sekarang kita melanjutkan menentukan bilangan kuantum magnetik. Di mana di sini kan tadi saya sudah katakan kalau 3S1 itu adalah konfigurasi yang kita ambil untuk menentukan bilangan kuantum. Karena yang kita ambil itu adalah konfigurasi yang paling terakhir dari 11Na. Nah, maka di sini sudah saya tuliskan itu 3S1. Kemudian untuk bilangan kuantum magnetik untuk S, ini kan di sini kan 3S1, berarti subkulitnya adalah S kan? Maka kita ambil kamarnya. Kalau S itu kan kamarnya kan 1, maka saya buat di sini kamarnya 1. Nah, karena kamarnya cuma 1, maka nilai M di sini itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi untuk bilangan kuantum magnetik untuk subkulit S itu adalah 0. Jadi nilai M-nya adalah 0. Nah, di sini dapat nih kita tulis di sini M sama dengan 0 gitu ya. Nah, terakhir setelah dapat bilangan kuantum M, kita lanjutkan lagi untuk menentukan bilangan kuantum S. Nah, di sini untuk bilangan kuantum S itu kita tinggal mengisi saja jumlah elektronnya yang ada di sini nih, yang ada di orbital terakhir atau di konfigurasi terakhir, berapa jumlah elektronnya kita masukkan ke dalam kamarnya, dalam kamar yang si M tadi. Nanti baru kita lihat arahnya ke atas atau ke bawah, yang paling terakhir kita tulis. Kalau arahnya ke atas, maka nilainya adalah positif setengah. Kalau arah panahnya ke bawah, maka nilainya adalah negatif setengah. Nah, sekarang kita lihat ya di sini ya. Di sini kan 3S1, maka di sini elektron yang ada itu kan berarti cuma satu ya. Jadi ingat ya, elektron itu yang di atas nih, yang ini, yang ini adalah elektronnya. Jadi jumlah yang di sini lah yang nanti akan kita isi ke kamar sini, kita isi ya. Berarti kalau misalkan 1 berarti arah panahnya ke atas, karena cuma 1 saja kan. Nah, kalau arah panahnya ke atas, maka nilai S-nya adalah, kalau ke atas nilainya adalah positif setengah. Nah, positif setengah. Atau bisa pindah kita sini aja lah. S sama dengan positif setengah. Nah, jadi bilangan kuantum dari 11Na itu ada 4. N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, dan S-nya sama dengan positif setengah. Nah, jadi inilah posisi dari elektron yang menempati elektron terakhir ya, elektron terluarnya atau konfigurasi terluar dari si 11Na. Jadi seperti ini untuk menentukan bilangan kuantum. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba lagi ya satu soal. Untuk menentukan bilangan kuantum, saya di sini mau pakai 17Cl. Jadi Cl dengan nomor atom 17. Nah, di sini sama dengan si 11Na. Jadi kita harus terlebih dahulu mengkonfigurasi elektron dari si Cl. Di sini Cl punya 17 elektron, 17 nomor atom. Jadi kita akan mengkonfigurasi si Cl dulu. Jadi 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S2. Sekarang sudah berapa nih? 2, 4, 10, 12, berarti 3P5 ya. Jadi jumlahnya 17 ya. 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah ini 12, tambah 5, 17. Nah, jadi juga sama nih. Kita akan mengambil yang terluarnya. Jadi di sini yang paling luar adalah 3P5. Nah, jadi nih kita pakai nih 3P5. Nah, dari 3P5 sudah bisa tergambarkan nih kalau nilai N-nya sama dengan berapa. Jadi nilai N-nya adalah sama dengan 3. Jadi yang ini, yang kulit ini menyatakan nilai N. Jadi di sini Cl mempunyai nilai kuantum N-nya adalah 3.
dapatnya dari sini nih, 3P5 kan? Berarti nilai N-nya adalah 3. Kemudian kita lanjut ke nilai azimut. Nah, karena di sini nilainya adalah 3P5, 3P berarti ya, berarti di subkulit P. Nah, kalau subkulit P berarti nilai azimutnya sama dengan 1. Jadi nilai azimutnya adalah 1. Atau nilai L kecilnya sama dengan 1. Nah, kemudian kita lanjut ke M, nilai magnetik M. Jadi di sini 3P ini kita gambarkan saja. 3P5. Kalau P kamarnya ada berapa? Kalau P kamarnya ada 3, kita buatlah 3 kamar di sini. Nah, kita buat 3 kamar, 1, 2, 3. Nah, jadi kita beri nilai nih. Negatif 1, 0, positif 1. Jadi kalau kita memberi nilai M-nya seperti itu, jadi nilai M-nya adalah berapa nih? Kita lihat lagi di sini. Si 3P5, kalau kita isi elektron, ya kan, terakhir kita tentukan nilai S ya. Ini M-nya tadi sama dengan negatif 1, 0, plus 1. Nah, untuk nilai S-nya, kita tinggal isi saja nih. Kita fokusnya ke sini ya, ke kotak ini ya. Di sini kan ada 5 elektron. Berarti nanti akan kita isi 5 di kotak ini. Nah, cara ngisinya itu seperti ini. Jadi, isi dulu yang atas. 1, ya. 2, 3. Nah, kalau sudah penuh nih kamarnya, masing-masing dapat isikan satu-satu, baru kita isi ke bawah. Kalau 1, 2, 3 berarti 4-nya ke sini. 4-nya ke arah bawah. 4, 5. Nah, di sini. Jadi nanti tadi yang saya tulis yang paling terakhir adalah yang ini kan? Arah panahnya ke bawah. Berarti nilai S-nya adalah negatif setengah. Jadi seperti itu. Jadi cara ngisinya itu jangan harus gini ya ngisinya ya. Misalnya isinya 4 misalnya. 3P4 deh misalnya deh. 1, cara ngisinya gitu ya. 2, 3. Kalau udah berisi sampai kotak paling terakhir, baru kita ke kotak yang paling depan lagi. 4. Nah, gitu. Nah, jadi kita simpulkan dulu nih. Jadi bilangan kuantum dari si 17Cl pada konfigurasi terakhirnya itu adalah, tadi kita tulis ulang ya, N sama dengan 3. Ini ya tadi ya, N-nya sama dengan 3. Kemudian L-nya sama dengan 1 karena berada pada orbital P. Ya, jadi kalau P itu nilainya 1 kalau untuk nilai azimutnya. Kemudian nilai M. Nah, untuk nilai M, kita lihat posisi terakhir elektron yang saya tulis tadi di kamar yang mana? Di kamar yang kiri kah, tengah, atau yang kanan? Nah, kebetulan tadi di sini yang paling terakhir saya tulis adalah di kamar yang tengah. Berarti nilai M-nya sama dengan 0 ya, karena sesuai kan dengan kamar yang tengah itu nilainya sama dengan 0. Berarti nilai M sama dengan 0. Yang terakhir itu bilangan kuantum S, di mana bilangan kuantum ini kita melihat arah elektronnya itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Nah, ternyata elektron yang terakhir itu menghadap ke bawah, sehingga nilai kuantum spinnya atau nilai S-nya itu sama dengan negatif setengah. Karena tadi menghadap ke bawah kan elektronnya, jadi nilainya adalah negatif setengah. Jadi seperti itu ya cara menentukan bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum itu ada 4, ada bilangan kuantum utama, kuantum azimut, kuantum magnetik, dan kuantum spin. Nah, jadi sekianlah penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti dan bisa digunakan untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.